Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali mengikuti ibadah secara daring di kanal media sosial GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama sesuai dengan arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan kembali PSBB di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai warga masyarakat dan warga gereja terpanggil mewujudkan tanggung jawab sosial untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka ibadah ini dilakukan secara daring. Sedangkan para pelayan kebaktian minggu ini telah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Memasuki minggu Tridentras, minggu ke-19, sesudah Pentakosta ini yang bertemakan jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Mari bersama kita menyanyikan pelengkap hukum jemaat nomor 4, bait pertama sampai yang kedua. Saudara yang kekasih, kita awali kebaktian minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Salam sejahtera bagimu juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing kita pada kebaktian ini bertemakan jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Dan nas pembimbing diambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan bagi kita. Soraklah dan puji Tuhan.
marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadirat Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi melalui saat teduh. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, dengan kerendahan hati sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu dan mengaku kami seringkali melakukan dosa baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kami dapat bertobat dan dapat mengalami kehidupan yang baru. Karena itu Bapa, dengan percaya akan perantara kami yakni Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya ganti segala domba, sungguh kami berseru kepadamu Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh hidup di dalam kehidupan kami yang baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Biarlah saudara, ungkapan sukacita anugerah pengampunan ini kita sambut dengan menyanyikan pujian. Bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang didengar boleh dengan sungguh-sungguh menghiburkan, menguatkan dan juga menegur kami. Biarlah firman ini boleh kami jadikan sebagai tuntunan dalam hidup kami dan membawa kami pun juga hidup di dalam citra dan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar melalui dia nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Begini katanya,
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya katanya, katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang yang telah diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun 90-an ketika saya masih melayani di Seroja, anugerah Tuhan saya diundang untuk hadir di upacara 17 Agustus di istana. Saudara, undangan ini menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa. Undangan ini meski ada banyak orang diundang, tetapi orang seperti saya adalah orang yang mendapatkan anugerah. Orang yang sungguh-sungguh merasakan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Ini sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat istimewa. Undangan untuk hadir di sebuah upacara 17 Agustus di istana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang hadir di sana. Meskipun saya lalu kemudian ditempatkan di sebuah tenda yang di pinggir lalu di belakang, enggak masalah. Tetapi saya merasa saya sudah hadir di tempat yang sangat istimewa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memaknai sebuah undangan? Terlebih kalau undangan itu adalah undangan yang dihantarkan sendiri oleh pengundang. Atau undangan itu pun juga adalah undangan dari orang yang istimewa. Orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita hargai, dan mungkin orang itu adalah orang yang sangat spesial. Entah punya kejabatan atau kedudukan yang tinggi. Maka saudara, dari orang yang terhormat kita diundang, maka undangan itu pun juga jelas menjadi sebuah kehormatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun undangan itu adalah undangan kehormatan, namun pertanyaannya, saudara, semuanya kembali kepada kita.
Apakah kita akan meresponnya dengan sukacita? Apakah kita pun juga akan meresponnya dengan penuh semangat? Oh ya, saya akan hadir dan pasti saya akan mengutamakan, pasti menjadwalkan sedemikian rupa dan menganggap undangan itu penting dan undangan itu pun juga pasti kita hadiri. Atau mungkin kita pun juga akan mengatakan dengan maaf karena kita punya urusan-urusan lain. Atau saudara, bagi orang lain yang memang kemudian membenci dan orang tidak suka, maka undangan itu pun juga menjadi sesuatu hal yang menimbulkan kekuatan dia untuk semakin membenci. Dan mungkin undangan itu pun juga akan disobeknya. Atau mungkin undangan itu pun juga akan dibuangnya, dilupakannya saja. Coba aja saudara, bagaimana tidak. Saya pernah menyaksikan orang yang membuang dan merobek undangan. Ternyata dia adalah mantan. Saudara, ketika mantannya ini pun juga diundang, maka ketika dia melihat, aduh, maka undangan itu langsung dirobeknya. Karena seperti pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, dia masih tetap sendirian. Dan itu adalah masih sangat menyakitkan, maka undangan itu menjadi tidak penting, lalu kemudian dirobeknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan firman Tuhan kita pada saat ini? Begitulah juga hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Lalu raja ini menyuruh hamba-hambanya, lalu 2 kali hamba-hambanya ini disuruh oleh raja. Dan bahkan saudara, ketika hamba-hambanya ini pun juga disuruh, ya responnya macam-macam. Ada orang yang tidak hadir karena harus pergi ke ladang lalu kemudian mengurus usahanya. Tapi saudara, ada lagi yang kemudian membenci lalu bahkan membunuh, menangkap dan membunuh hamba-hambanya itu. Saudara, dengan sederhana saja. Ya kalau tidak suka dengan undangan itu ya sudah, nggak usah hadir. Atau kalau tidak suka dengan undangan itu abaikan saja. Kalau tidak suka dengan undangan itu ya tadi dirobek misalnya, ya udah dibuang aja. Tetapi saudara, ketika dikatakan bahwa dia tidak suka lalu hambanya ini ditangkap lalu dibunuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ini kebencian yang sudah kemudian menjadi nyata sebegitu rupa. Dan ini adalah yang terjadi, hal kerajaan sorga. Saudara, sampai di sini bahwa hal kerajaan surga itu mengundang. Prinsipnya orang hidup di dalam kerajaan surga itu adalah hidup di dalam undangan. Saudara, di dalam keyakinan iman, di dalam percaya kita, hal hidup di dalam surga itu adalah hidup dalam undangan dan ajakan. Saudara, bayangkan saja ya, dalam realitas kehidupan surgawi, marilah kepadaku. Yesus itu, marilah kepadaku orang yang berbeban berat, marilah percayalah kepadaku. Maka hal kerajaan sorga itu Tuhan mengundang kita, tidak mengancam saudara. Lalu kemudian tidak juga lalu kemudian menghukum. Tetapi bagi siapa yang menghukum dan siapa yang dihukum, Bapak Ibu, dalam bagian Alkitab ini secara jelas. Mereka yang dihukum itu adalah mereka yang berlaku jahat. Mereka yang dihukum itu adalah mereka yang kemudian menangkap, lalu membunuh hamba-hambanya. Lalu ketika itulah Tuhan katakan, mereka lalu kemudian bunuhlah mereka dan bakarlah kotanya. Tetapi saudara, orang yang hanya sekedar menolak dan orang yang sekedar mengatakan tidak mau, hanya orang mereka yang, oh saya mau ke ladang, saya mau mengurus usaha saya, ya itu ya tidak apa-apa, itu hak orang untuk menolak. Hak orang pun juga untuk kemudian tidak mengikuti undangan itu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip hal kerajaan surga, kerajaan yang hidup di dalam sebuah kebaikan dan hidup melakukan perintah Tuhan itu, saudara, adalah sebuah ajakan, sebuah himbauan. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah pengharapan kita. Setiap hari, setiap waktu
kita pun juga berdoa dan meminta. Dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu, ada kata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ketika kita hidup di dalam pengharapan, datanglah kerajaan-Mu. Saudara, itu adalah sebuah kata di mana kita mengharapkan bahwa kerajaan sorga itu lalu kemudian nyata dalam hidup kita. Dan kerajaan sorga itu pun juga segera boleh nyata dan berlaku. Dalam bagian Alkitab kita ini malah kita diundang. Saudara, hal kerajaan sorga itu sama seorang raja yang mengadakan perjamuan. Orang kita diajak, kita diundang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk hidup dalam sukacita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membayangkan hidup surgawi itu adalah hidup sukacita, hidup surgawi itu adalah hidup dalam kebahagiaan, hidup surgawi itu adalah hidup dalam damai, dalam kesenangan, ya dalam kegembiraan. Saudara, kalau kita hidup surga itu adalah hidup yang kemudian kita di mana kita dapat menikmati kehidupan yang lega, tanpa pergumulan, tanpa air mata, tanpa kesedihan. Saudara, maka kehidupan yang seperti itulah yang Tuhan tawarkan kepada kita. Di dalam pengharapan, datanglah kerajaan-Mu dan sekaligus undangan Tuhan, marilah. Saudara, ketika kita hadir, maka kita pun juga boleh merasakan kehidupan surgawi itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang hadir dalam pesta itu. Ya, sebagian banyak orang hadir, tapi ada orang dikatakan bahwa mereka hadir tidak berbaju pesta. Mereka hadir lalu kemudian mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu mereka ditangkap, lalu kemudian dilemparkan, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, bahwa apa yang Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan kita ini adalah kehidupan kita, maka kita harus sesuai dengan kehidupan surgawi. Kita pun juga harus menampakkan sukacita kehidupan surgawi. Kita harus menghadirkan kehidupan surgawi. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kehidupan surga itu adalah hidup damai, kehidupan surgawi itu adalah hidup dalam sukacita, maka Tuhan mau kehidupan surgawi itu jangan terlalu jauh nanti di balik kematian kita. Nantilah itu urusan kalau kita sudah mati. Atau kehidupan di dunia kita nanti, gitu kan. Tapi Tuhan mau mengatakan dalam doa ketika kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu, itu berarti kerajaan sorga itulah yang harus kita nyatakan dalam hidup dunia kita ini. Di dalam dunia ini kita harus menyatakan kehidupan surga yang apa? Yang damai. Jadi kalau hidup surgawi itu damai, saudara, maka buatlah di dalam dunia kita ini pun juga kehidupan yang damai. Ya, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kehidupan surga itu adalah hidupnya sukacita, bahagia, buatlah kehidupan kita pun juga hidup sukacita dan hidup bahagia. Kalau kehidupan surgawi itu adalah kehidupan yang menyenangkan, buatlah kehidupan kita ini pun juga kehidupan yang ada dalam kebenaran, dalam kesenangan. Kalau hidup surgawi itu adalah hidupnya orang-orang benar, hidupnya adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka nyatakanlah kehidupan kebenaran di dalam firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada beberapa negara yang kehidupan masyarakatnya hidup di dalam damai. Dan tingkat kebahagiaan kehidupan masyarakat itu sangat tinggi. Misalnya negara Skandinavia, Norwegia, Swedia katanya. Menurut indeks, maka kebahagiaan orang-orang yang tinggal di negara-negara itu cukup tinggi. Mereka hidup di dalam kesejahteraan mereka hidup damai satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kehidupan surgawi yang seperti itu jugalah yang harus kita juangkan.
Hidup yang damai, di mana kita pun juga ketika kita menginginkan hidup aman, hidup tentram, hidup damai, maka itu jugalah yang harus kita juangkan. Itu jugalah yang harus kita usahakan, saudara. Karena itu melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa catatan. Ketika beberapa hari yang lalu masyarakat kita digemparkan oleh berbagai macam demonstrasi. Demonstrasi buruh, lalu kemudian entah siapa, entah apa yang ada penyusup yang membuat kemudian menjadi kisruh dan rusuh. Saudara, fasilitas masyarakat yang dibayar dari pajak, kita semua bayar pajak. Kita semua pun juga mengeluarkan uang lalu kemudian untuk membuat fasilitas-fasilitas pelayanan publik, entah halte bis, entah lalu kemudian pot-pot bunga, entah kebersihannya dan entah berbagai macam hal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian demonstrasi ini pun juga harus tercemar oleh karena tindakan perusuh yang membuat kemudian hidup menjadi tidak tentram, hidup menjadi tidak damai, hidup menjadi jauh dari rasa aman. Apalagi ketika terjadi perusakan lalu bakar-bakaran, apakah itu kehidupan yang kita ingini? Saudara, datanglah kerajaanmu dan hal kerajaan sorga itu adalah seperti kehidupan yang damai. Surga itu kan damai, maka berdamailah kita hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau orang tidak puas, kalau orang pun juga tidak suka dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, sudah ada jalurnya, saudara. Ya, sudah ada tempatnya. Lalu kemudian manusia dan masyarakat kita adalah masyarakat beradab. Masyarakat kita pun juga adalah masyarakat yang sungguh-sungguh menginginkan kehidupan yang aman dan tentram dan damai. Ya, kalau tidak suka, uji material aja. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada kok jalurnya. Kenapa lalu kemudian harus memaksakan kehendak? Kenapa lalu kemudian harus lalu semua orang turun ke jalan lalu berdemo, malah merusak kehidupan masyarakat sendiri dalam kedamaiannya, malah merusak kehidupan masyarakat sendiri di dalam ketenangannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika kerajaan sorga itu adalah sebuah undangan, ketika kerajaan sorga ini adalah sebuah ajakan, saudara, kerajaan sorga ini pun juga sebuah harapan. Maka biarlah kerajaan sorga dan kehidupan sorgawi jangan hanya terlalu jauh kita pikirkan di balik sono, di balik kehidupan kita sekarang. Tapi buatlah kehidupan kita ini hidup dengan model kehidupan surgawi. Saudara, ada orang yang mengatakan rumahku adalah sorga bagiku. Apa artinya? Apakah orang ini sudah sampai di sorga? Saudara, ketika dia mengatakan rumahku adalah sorga bagiku, artinya rumah dia, tempat dia yang ada dalam kehidupan lingkungan dia yang terdekat, yang dibatasi oleh temboknya, itu adalah surga bagi dia, di mana dia bisa melepaskan kebebasan, kesukacitaan, kesenangan dia, kebahagiaan dia. Saudara, dia boleh menciptakan kesukacitaan. Kenapa dia bisa mengatakan rumahku adalah surga bagiku? Tapi pertanyaannya, kalau di luar rumah itu, di depan rumahnya ada kerusuhan, kalau dia di depan rumahnya itu pun juga ada bakar-bakaran, bakar ikan lebih bagus, bakar ayam lebih bagus. Saudara, kalau terjadi lalu kemudian konflik sosial di luar, di depan pintu rumahnya, apakah dia masih bisa mengatakan rumahku adalah surga bagiku? Hanya orang-orang psikopat yang bisa mengatakan itu. Orang yang sakit jiwa yang bisa mengatakan itu. Tapi orang normal, saudara, orang yang hidup di dalam sebuah kewajaran, orang yang hidup di dalam kenormalan pikirannya, saudara, maka hidup yang seperti apa sih yang dia ingini? Apa sih yang orang mau tuju dalam hidupnya?
Saudara, hidup yang damai. Saya yakin dan saya percaya, ini para buruh, para karyawan yang makan dari gaji. Saya pun juga sama, saya juga buruh, saya juga karyawan, makan dari gaji, saudara-saudara. Ya, kita jujur aja bahwa kita hidup dalam dunia ini, kita semua bekerja dan kita semua punya pekerjaan. Dan ketika kita bekerja dan kita hidup dari pekerjaan kita, kita mengharapkan upah. Dan kita semua adalah orang upahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita pun juga bisa melakukan pekerjaan itu? Kalau dunia kita rusuh. Kalau kehidupan masyarakat kita pun juga tidak damai. Kalau kehidupan masyarakat kita pun juga tidak aman. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalaupun juga kita bisa bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu pun juga ada modal, Pak. Perusahaan itu pun juga ada orang yang kemudian punya uang lalu memodali. Silahkan bayangkan saja, bayangkan. Kalau kita semua adalah pengusaha. Kita semua orang adalah lalu kemudian memposisikan diri pada pikiran pengusaha sebagai seorang pengusaha. Apa yang Bapak mau lakukan dan apa yang Bapak pikirkan sebagai seorang pengusaha? Maka prinsip ekonomi akan berlaku dengan modal sesedikit mungkin untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Saya yakin semua orang pengusaha maunya seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang pada saat ini lalu masyarakat kita rusuh melulu, masyarakat kita sukanya demo melulu, masyarakat kita maunya nuntut melulu, pertanyaannya siapa yang mau berusaha? Anggap aja Bapak ini adalah semua Bapak Ibu ini pemilik modal. Bapak mau menanamkan modalnya dan berusaha di tengah-tengah masyarakat yang rusuh? Kalau begitu silahkan Bapak nanam aja modalnya di Irak, di Iran misalnya, atau di Suriah. Silahkan Bapak lalu kemudian buka usaha di tempat-tempat di mana ada peperangan di sana kalau Bapak suka. Saudara, hancur modal kita. Logikanya saudara pakailah bahwa orang semua ingin rasa aman, semua ingin rasa tentram, seorang pengusaha pun juga dia harus punya keyakinan bahwa modalnya akan kembali dan dia memperoleh untung. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kalaupun juga kita keberatan dengan undang-undang dan aturan itu, silahkan, sudah ada jalurnya, uji materi, judicial review, silahkan. Saudara, tapi jangan demo. Kita semua juga karyawan, kita pun juga mengharapkan hidup sejahtera. Gitu. Kalau kita pun juga, kita semua mengharapkan, kita pun juga untuk punya penghasilan yang besar dan sebesar-besarnya supaya kita hidup baik. Dan untuk itu saudara ada dua kemungkinan. Bapak Ibu karyawan yang ingin memperoleh uang yang banyak dan keuntungan yang banyak, yang pertama adalah jadilah pengusaha. Keluar dari buruh, status buruh. Keluar dari pekerjaan itu, jangan ngelamar lagi. Keluar aja dari pabrik itu, keluar dari kantor itu, lalu kemudian jadi pengusaha. Buka usaha sendiri, lalu kemudian berusahalah sendiri. Kalau bisa pekerjakan orang lain. Kaya ya kaya sendiri, kalau bangkrut ya bangkrut sendiri. Silahkan karyawan yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan yang apa, keluar aja. Gitu kan? Lalu kemudian jadilah pengusaha. Yang kedua Bapak Ibu, kemungkinannya ketika kita sebagai karyawan, ketika kita melamar ke sebuah perusahaan, jangan melamar jadi buruh. Langsung ngelamarnya jadi manajer, langsung mengajukan lamarannya jadi direktur. Ajukan lamaran, jangan jadi karyawan Bapak Ibu. Ajukan lamarannya, jangan jadi buruh. Langsung mendaftar, langsung aplikasinya ngelamar sebagai manajer.
supaya gajinya, penghasilannya, fasilitasnya tinggi. Maka ketika kita diterima, kalau kita pun juga memang benar-benar diterima di di pabrik itu ataupun juga di kantor itu sebagai manajer, maka Bapak Ibu akan punya penghasilan yang sangat tinggi dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita secara kompetensi tidak mampu untuk mencapai semuanya itu, dan ketika kita pun juga tidak bisa untuk menjadi seperti itu, maka apapun pekerjaan kita sekarang, berapapun yang ada dan berapapun yang kita terima, pandanglah itu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang begitu indah. Itu adalah berkat Tuhan yang menghidupi kita. Berkat Tuhan yang memungkinkan kita pun juga hidup di dalamnya. Saudara, berapa banyak orang menganggur, berapa banyak orang tidak punya pekerjaan, berapa banyak orang pun juga anak-anak muda yang lulus sekolah lalu sekarang sedang mencari pekerjaan. Orang tidak punya pekerjaan juga susah, Pak. Orang tidak punya pekerjaan nganggur pun juga repot, Bu. Tetapi begitu orang bekerja, kerjanya demo. Kalau demo panci, demo masak mah bagus. Ini mau demonstrasi bikin kacau negara. Orang sudah susah-susah cari kerja. Orang juga sudah susah-susah ngelamar. Lalu bersaing dengan yang lain. Begitu dia bekerja malah demo melulu, diprovokasi orang. Lu jadi alat, yang jadi makmur siapa? Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, renungkan. Ketika Bapak Ibu ini hanya buruh, hanya menjadi kaki tangan dari orang-orang tertentu, begitu kita demo, fasilitas rusak, fasilitas negara juga rusak, semua lalu maaf, kita memukuli saudara kita sendiri, itu polisi, saudara kita sendiri, itu tentara, kita lemparin batu, kita kata-katai kotor, itu saudara kita sendiri, Bapak Ibu. Lalu kemudian jadi apa? Apa Bapak Ibu begitu demo langsung kemudian besok jadi manajer? Apa kemudian kita sekarang demo lalu besok kita lalu jadi kaya? Enggak. Tetap aja kita jadi buruh dan mungkin juga kita beresiko malah di PHK besok. Karena perusahaan kita tutup. Saudara, hal kerajaan sorga. Hidup surgawi itu bukan kehidupan yang jauh nanti setelah kita mati. Tapi kehidupan surgawi adalah sesuatu kehidupan yang harus kita perjuangkan di saat ini. Kehidupan surgawi itu adalah kehidupan yang sederhana yang harus kita usahakan sekarang. Ayo kita hidup damai, ayo kita hidup sukacita, ayo hidup kita gembira, ayo hidup kita dengan kesenangan kita saat ini. Ciptakan itu. Ciptakan hidup yang damai, ciptakan usahakan kita juang hidup yang rukun, ciptakan dan usahakan kita hidup yang aman, tentram di mana kita ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, renungkanlah. Saudara, Tuhan memberkati kita masing-masing dengan caranya. Ya, apapun juga kita diberkati Tuhan. Ya, dimanapun kita bekerja, apa yang kita kerjakan, saudara, melalui pekerjaan itu kita terpelihara, kita hidup. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba aja keluar dari pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, anak-anak kita jangan suruh ngelamar pekerjaan. Nganggur aja di rumah. Siapa tahu ada roti mana langsung turun dari sorga sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita saat ini, hal kerajaan sorga bukan hanya sesuatu mengundang dan mengajak kita, tapi hal kerajaan sorga adalah sesuatu yang harus kita juangkan dengan sungguh. Lihatlah, Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan. Tuhan memberkati kita melalui setiap usaha kecil dan sederhana. Dan melalui semuanya itu Tuhan memberkati. Jangan kacaukan dan jangan hilangkan. Dan jangan kita sendiri yang mengacaukan atau membuat kita sendiri kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kami persilahkan duduk. Bapak Ibu, kami akan membacakan warta jemaat untuk pelayanan dalam 1 minggu ke depan. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, kebaktian minggu hari ini tanggal 11 Oktober 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Erik J. Ekne STH MMMPA. Atas pelayanannya kami mewakili jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih pelayanannya untuk pemain musik, kantoria, operator LCD, dan operator media. Kegiatan ibadah diinformasikan mulai per tanggal 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan kebaktian minggu tatap muka pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore atau jam 17. Jemaat dapat mengikutinya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan demi keamanan kita bersama. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, Sakramen Perjamuan Kudus, warta yang ketiga, dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, HPKD, dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, HPII, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Untuk anggota jemaat yang sakit dan dalam pemulihan kesehatannya, untuk mohon dukungan doanya, bisa Bapak Ibu baca di warta jemaat. Dan untuk yang berulang tahun juga Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk bidang penelitian dan pengembangan, jadwal Pekan Keluarga. Dalam rangka Pekan Keluarga Hari Ulang Tahun ke-86 GKP akan dilaksanakan, yaitu kebaktian pembukaan Pekan Keluarga pada Minggu 25 Oktober 2020, kebaktian Minggu Pekan Keluarga tanggal 1 sampai 8 November 2020, dan kebaktian Hari Ulang Tahun ke-86 GKP dan Hari Ulang Tahun ke-151 GKP Cakung pada tanggal 15 November 2020. Untuk laporan keuangan, total penerimaan tanggal 1 sampai 10 Oktober 2020 sebesar Rp1.837.000. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa dalam warta Minggu tanggal 4 Oktober 2020 ada ralat di dalam total penerimaan tanggal 27 sampai 30 September 2020 sebesar Rp1.850.000. Seharusnya total penerimaan 27 sampai 30 September 2020 Rp2.850.000. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang memerlukan informasi lebih lanjut bisa menghubungi majelis jemaat ataupun di kantor sekretariat pada jam kerja. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 6 yang demikian katanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan, dan bulanan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung
yang dapat dikumpulkan dan diserahkan ke gereja atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633020860 atas nama Margareta D. Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait pertama. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa kita. Bapa dalam sorga, dalam sukacita dan juga di dalam syukur, kami hadir ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dengan sungguh-sungguh dipakai untuk karya pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan di saat ini pun juga Tuhan ajari kami agar kami hidup di dalam syukur kami, dalam sukacita kami. Ajari kami pun juga untuk selalu merasakan anugerah Tuhan dari waktu ke waktu. Meski kehidupan ini berjalan, ada banyak hal yang mengecewakan. Ada banyak hal peristiwa yang tidak seperti yang kami ingini. Biarlah Tuhan Allah Bapa ajari kami, agar kami pun juga untuk sungguh-sungguh menyadari tentang kesiapaan diri kami. Agar kami pun juga boleh menyadari kemanusiaan kami dan realitas diri kami masing-masing. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di dalam segala keberadaan ini ajari kami untuk bersyukur atas sebuah karya dan pekerjaan yang boleh kami dapatkan. Dan melalui pekerjaan itu apapun yang kami kerjakan dan profesi kami dan dimanapun kami ditempatkan, itu adalah cara Tuhan memelihara kami, cara Tuhan untuk menghidupi kami, cara Tuhan membuat kami pun juga terus eksistensi, lalu kemudian kami pun juga terus bertumbuh dan mengembangkan kehidupan. Dan Tuhan tolonglah kami agar kehidupan masyarakat kami boleh tetap damai, kehidupan masyarakat kami pun tetap kondusif, kehidupan masyarakat kami pun juga tetap aman, tentram, dan tetap kehidupan masyarakat kami pun juga boleh tetap begitu kondusif bagi iklim usaha dan bagi mereka yang sedang berusaha dan punya usaha. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami pun juga hidup di dalam saling membutuhkan kehidupan masyarakat kami. Kami saling mendukung, kami saling menyokong, kami pun juga harus hidup di dalam saling mengasihi, saling mengasah dan juga saling mengasuh. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Kami percaya Tuhan boleh hadir. Dan Tuhan jugalah yang hadir dalam setiap hati dan kehidupan masyarakat kami. Sehingga mereka memiliki hati dan mereka memiliki nalar yang baik.
sehingga kehidupan ini pun juga boleh berjalan dengan baik. Ketika ada ketidakpuasan dan ketika ada kekecewaan, maka jalur-jalur hukum sudah ada. Maka jalur-jalur dialog, jalur-jalur perundingan, semuanya pun juga sudah ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, jadikanlah kami menjadi masyarakat beradab. Jadikanlah kami boleh menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh berpendidikan. Jadikanlah masyarakat kami pun juga dengan sungguh menjadi masyarakat yang tahu hukum, tahu jalur, sehingga kami pun juga tahu bagaimana kami harus mengelola kehidupan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami percaya kehidupan masyarakat bangsa ini pun juga akan damai. Masyarakat ini pun juga akan rukun ketika kami pun juga seluruh elemen masyarakat mengusahakan untuk kedamaian dan kerukunan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong kami. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, ada banyak pergumulan yang boleh kami hadapi. Tuhan juga yang menjadi penolong. Dan Tuhan jugalah yang menjadi tabib agung bagi saudara kami yang sedang menderita sakit. Dan Tuhan jugalah yang menjadi gembala agung yang memeliharakan, menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah kami pun juga dengan sungguh-sungguh kami boleh menjaga hidup damai, hidup tertib dan hidup baik kami. Dan biarlah di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, kami boleh tetap hidup di dalam kesehatan kami dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kiranya selalu mencuci tangan agar kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Dan Tuhan yang menjadi tabib agung kami yang menganugerahkan kesehatan itu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan untuk pergumulan gereja kami dan juga masyarakat dan bangsa ini. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong kami. Dan inilah doa yang sungguh-sungguh kami alaskan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita bersama bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 274. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan aktivitas kita. Biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian selesai, Majelis GKP Jemaat Efata Cakung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, salam damai dan sejahtera dimanapun saudara berada.